Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Los Rarewel itu los-losan nggak pakai rewel mas pokoknya. Kayak bintang tamu kita tuh kalau di sini ngomong los pokoknya. Ini mas, sebelum kita bahas kapan vaksinasi corona dimulai, saya mau kasih satu lihat foto ini mas. Ada foto untuk Mas Erik ini. Wah. Nah ini, dengan manci ini. Ah ini mas. Dulu kan Mas Erik itu saya tahu betul membeli sahamnya Inter Milan. Ya. Saya dengan beliau sama lah. Beliau owner, saya fan. Kebetulan saya internisti mas. Itu. Oh. Iya, saya sangat internisti. Wah. Kebetulan saya belum dikasih kaos sama Mas Erik waktu itu. Oke. Yang pemain baru ya? Iya pemain baru dong seharusnya. Yang mana? Kalau saya sih Romelu Lukaku. Oke. Nah itu aja. Insya mas. Allah dapat. Jadi kalau sepak bola itu beliau ini posisinya gelandang serang. Kalau Gus Miftah gelandangan. Gimana mas kabarnya Inter Milan mas? Alhamdulillah saya rasa ketika saya waktu itu terjebak ya harus tinggal di Indonesia sekian lama. Karena kalau dari 2011 sampai 2017 itu kan memang lebih banyak di luar negeri. Kebetulan investasinya di klub-klub olahraga. Ada Sixers, ada Inter Milan, ada DC United waktu itu. Nah cuman ketika Asian Games ya nggak bisa pergi sama sekali. Sama sekali ya? 2 tahun ya tentunya daripada saya mengecewakan ya apalagi kebetulan juga ini memang Asian Games luar biasa besar buat Indonesia. Ya udah waktu itu kita putuskan dengan berat hati turun dari presiden loh. Dari presiden Inter Milan. Presiden Inter Milan. Ya waktu itu gantiin Moratti mas ya? Iya, jadi ya jual Inter Milan sama DC United-nya. Sedih DC banget United sih. juga dijual? Ya, berat banget. Tapi gini, tidak mungkin saya tidak kesana. Karena kan memanage klub olahraga itu ada fans, ada manajemen, ada pemain. Ini benar-benar yang sangat berhubungan dengan manusia. Jadi tidak bisa dikelola secara remote. Gitu. Jadi ya kalau keberadaan kita sebagai presiden atau pemilik klub juga tidak ada di sana, berarti ya mereka mereka nggak akan apresiasi. Dan tentu ya saya lepas ya sedih banget ya. Makanya tadi saya ngeliat, waduh kangen tuh dengan foto-foto itu. Foto-foto kayak gitu ya. Kan? Saya itu tahun kemarin sampai ke San Siro mas. Ya, gara-gara presidennya Pak Erik. Saya sampai ke sana, saya foto-foto di San Siro. Kebetulan waktu itu pas nggak ada pertandingan. Katanya juga ada klub lokal mas yang dibeli di Indonesia. Oh, waktu itu sama teman-teman di Persib. Di Persib ya. Ya. Sampai sekarang masih. Kenapa? Sampai sekarang masih. Masih. Ini pertandingan persahabatan loh. Beliau komisaris barangkali pemilik saham di Persib. Saya komisaris di PSS mas. Tapi gitu. sahamnya kecil banget. Nah, makanya ini persahabatan Persib versus PSS sih. Ini kan olahraga itu bagi Mas Erik sangat penting. Kalau di musim pandemi seperti ini, menu olahraga Mas Erik seperti apa? Berenang aja. Berenang aja? Habis basket sama bolanya berat, terlalu gemuk udah. Saya malah kesebaliknya, saya tuh nggak bisa renang sama sekali. Karena saya renang tuh cuman bisa satu gaya mas. Gaya dada, biur dada. Aduh. Nanti kita ajarin gaya punggung. Gimana tuh mas? Ngapung. Kalau kita lama-lama tenggelam mas. Ini ngomong-ngomong soal vaksin ini, Pak Erik. Ini kan saya ada foto. Katanya pemirsa ya, Pak Erik ini takut untuk divaksin. Nah, coba kita lihat fotonya seperti apa. Trending topik, uji coba vaksin Erick Thohir takut. Komentar Mas Erik. Gini, ini prinsip. Kalau saya sebagai, ya mungkin kebanyakan nonton film perang. Ya, kalau kita lihat di film perang itu kapal laut besar. Ya, ketika ada peperangan, kapten kapalnya kabur duluan atau belakangan? Belakangan. Ya, saya melihat ya sama ketika jenderal pun ya dia harus memimpin. Tetapi bukan berarti mengambil segala hal yang bisa menghancurkan seluruh pasukannya. Ya sama ketika kita kapten kapal
ketika ada apa-apa sama kapal, kita loncat duluan. Anak buahnya ya kan? Nggak selamat. Nah sama, kalau saya prinsip apalagi vaksin-vaksin ini kan banyak bekerja sama dengan BUMN. Ya sudah seyogyanya kita prioritaskan proses yang benar ya. Nanti juga dalam kondisi yang sangat baik ya, masyarakat juga udah ya, baru kita sebagai pemimpin. Kalau ngomong prioritas, yang diprioritaskan siapa Mas? Penerima vaksin ini yang pertama. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa yang prioritas itu nanti tenaga kesehatan. Kesehatan. Ya, dokter, perawat, lab ya, yang lab-lab itu kan kasihan mereka semua yang sekarang udah hampir 8 bulan kerja terdepan. Ya kita masih begini. Tetapi mereka kan luar biasa 8 bulan ya 24 jam ya, dan mohon maaf sudah ada beberapa yang mendahului. Dan 100 dokter lebih. Iya, dan itu harus yang menjadi terdepan. Karena itu sejak awal ketika vaksin ini datang ya jangan kita duluan, ya mereka duluan. Sebagai prioritas ya? Harus. Dan baru kita mapping lagi mana yang sangat memerlukan. Nah ini yang kita lakukan ya. Dan memang mengenai vaksin ini pasti nanti kontroversi. Kenapa kontroversinya? Loh kenapa yang disuntik dia duluan bukan kita? Ini problem nantinya. Kenapa? Kedatangan vaksin itu ya yang sekarang juga belum untuk 100% masyarakat Indonesia. Ini baru 70% loh kita. Yang kita beli-beli ini baru 70%. Makanya kalau kemarin udah pada ribut loh. Negara lain itu seperti Inggris. Dari total penduduk dia punya security vaksin itu udah 250 juta. Dari total penduduknya lebih banyak vaksinnya. 60 juta. Udah kayak di New Zealand lebih banyak domba daripada orang. Iya. Iya kan? Nah sekarang kita ini belum. Udah pada ribut. Nah apalagi nanti akhirnya ketika kita nggak mencukupi. Terus kedatangan vaksin ini bertahap, ribut lagi. Dan kenapa dia Pak Erik bukan udah pakai. saya? Wah duluan loh. Wah duluan pasti. Ini kan sudah 8 bulan Mas ya. Tapi dari bulan Maret kalau nggak salah. Corona juga belum bisa turun. Bahkan angka kematian terus naik ini kan. Apa langkah konkret sebagai ketua KPC ini Mas? Ya. Jadi memang ada 4 langkah yang kita lakukan bersama-sama. Tentu nggak bisa saya. Ya, tadi saya suka tim olahraga yang bertim. Sama. Tidak mungkin suksesnya Asian Games kalau tidak ada tim. Sama hari ini suksesnya tadi di komite karena semua kementerian harus bergotong royong. Tapi suksesnya semua rakyat harus ikutan. Nah karena itu 4 langkah yang kita harus terus lakukan. 1, sosialisasi. Kita tadi saya datang pakai masker. Ya. Jaga jarak. Ini kita jaga jarak. Jaga jarak. Habis ini kita cuci tangan sama mandi-mandi. Iya kan? kan? Nah, saya langsung pulang mandi besar Mas. Karena corona. Nah, karena ini memang harus tertib, itu harus dilakukan dan masyarakat harus membantu. Yang kedua tadi standarisasi obat sekarang ya. Apakah yang kemarin namanya susah-susah itu? Ya. Favipiravir, rademivir, ini bukan ahlinya. Saya tadi mau kesini baca nggak apa-apa Mas. Iya makanya ini sekarang harus distandarisasi, harus dilakukan. Kapasitas rumah sakit termasuk nanti bagaimana nakes harus juga punya waktu istirahat macam-macam. Terakhir vaksin. Nah 4 ini harus berjalan dan kita harapkan trennya membaik. Alhamdulillah kalau kita lihat tren daripada Indonesia kesembuhan itu kita sudah di atas dunia. Malan. Ya, ya kita 75,88 kalau nggak salah di dunia itu 72 berapa. Tapi fatality atau kematian itu kita masih lebih tinggi 3,66. 3,66 yang ya, dulu 8,5 turun. Tapi dibandingkan dunia kita masih kalah. Dunia itu 3,2. Nah ini yang harus kita lakukan. Nah itu yang saya juga mohon maaf dengan tidak ada maksud apa-apa. Ya ini bukan inflasi mohon maaf ya. Ya. Tapi ini mohon maaf karena kenapa? Kalau tadi masyarakatnya tidak bersama-sama. Jangan kaget kalau pertumbuhan daripada yang terkena itu mencapai akan 500.000 di Desember. Kalau kita termasuk pemicunya barangkali gelombang massa seperti ini. Saya melihat begini, makanya kan saya bersama Pak Mendagri menyampaikan beliau juga Pak Tito bahwa jangan sampai
suksesnya pilkada tapi gagalnya mencegah COVID. Ya. Ya, kalau di luar negeri, di Eropa, Amerika sekarang sedang sibuk yang namanya second wave musim dingin. Nah, kita juga sekarang sedang sibuk apakah yang namanya pilkada atau sekarang yang kemarin ya, ini minggu kemarin itu ada demo besar-besaran ya, bukan kita tidak mendukung demo ya. Yang namanya kritik itu Dan kita tidak anti demo ya. Kritik itu wajar, kritik wajar. Demo itu sesuatu yang wajar. Tetapi kan kalau sampai juga tadi ya ada yang terkena bahkan nanti parah. Nah, ini kan tanggung jawab bersama. Ya. Walaupun gimana seorang ibu kehilangan anaknya, seorang anak kehilangan bapaknya kan nggak enak. Nggak mungkin ya. Nah, itu yang makanya sejak awal kita sangat mengharapkan partisipasi dari masyarakat sih. Saya lihat baca berita begini Mas. Kan Pak Luhut juga ditunjuk untuk beberapa daerah. Sementara Pak Erik ini kan ketua komite. Nggak overlapping Mas? Enggak, saya rasa kan Pak gini, strukturnya itu jelas ada Pak Erlangga, pengambil kebijakan. Saya itu wakil ketua 4 yang melaksanakan sebagian dari tugasnya. Yang terpenting apa? Sejak awal bahwa sebagai pelaksana saya mempercepat, mensinkronisasikan dan mensupport. Karena kenapa? Semua kebijakan tetap ada di menteri terkait. Contoh, subsidi gaji itu kan di Kemenaker. Nah, sama ketika Pak Luhut juga membantu kita di beberapa daerah. Dan beliau itu wakil ketua sudah. Jadi bukannya tidak pernah ada. Nah, beliau dengan background militernya, apalagi ada operasi justisi TNI Polri, Pak Doni juga militer. Saya rasa tim yang baik untuk disinergikan. Karena dari awal sendiri yang namanya komite ini kan mensinergikan antara tadi ekonomi dan kesehatan, walaupun kesehatan nomor 1. Jadi kalau lihat formasinya, kalau bola winning team lah Mas ya. Tetap jangan kemana-mana, obrolan saya masih banyak lagi dengan Mas Erik. Tetap di iNews setelah jeda iklan berikut ini. Jika teringat tentang dikau jauh di mata dekat di hati, tak ada niat untuk